Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaneta Zahrani Jaya dengan NPM 105021207 dari Fakultas dan Prodi Psikologi kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang sudah saya buat dengan tema sandang. Adapun teman sekelompok saya yang bertemakan sama yaitu Fania Hansa Natasha Febriani dengan NPM 105021206, Dinda Nurul Latifah dengan NPM 105021208, Diana Mutiara dengan NPM 105021209, dan Viola Salhan Miswa dengan NPM 105021210. Karya tulis ilmiah ini saya buat dengan judul Pengaruh Pandemi Terhadap Psikologis Pebisnis Pakaian Produk Lokal. Pada bab 1 terdapat latar belakang masalah yang berisikan manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan, salah satunya kebutuhan fisiologis atau dikenal sebagai penggunaan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer tersendiri terdiri dari sandang, pangan, dan pakan. Sandang merupakan salah satu kebutuhan pokok yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia membuat permintaan akan kebutuhan sandang akan terus meningkat. Pertumbuhan penduduk itu menyebabkan munculnya bisnis-bisnis yang bekerja di industri konveksi. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2020 Indonesia mulai terkena wabah COVID-19. Pandemi ini sangat berpengaruh otomatis pada sektor perekonomian termasuk industri konveksi. Keterbatasan akses publik dalam menjalankan bisnis yang digencarkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 sangat menghambat pebisnis dalam menjalani bisnisnya. Munculnya pandemi di Indonesia menyebabkan kegoyahan mental pebisnis industri konveksi yang khawatir akan keberlangsungan bisnisnya. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa saja dampak yang terjadi pada masa pandemi terhadap brand lokal. Yang kedua, apa saja pengaruh kesehatan mental yang terjadi pada masa pandemi yang dialami oleh pemilik brand lokal. Yang ketiga, bagaimana keberlangsungan bisnis selama pandemi. Dan yang keempat, bagaimana mengatasi permasalahan psikologis yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, untuk menganalisa pengaruh dari pandemi COVID-19 terhadap perusahaan konveksi lokal. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kesehatan mental pemilik brand lokal semasa pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui keberlangsungan bisnis brand lokal. Dan yang keempat, untuk mengetahui bagaimana cara pemilik brand lokal mengatasi permasalahan psikologis yang dialami oleh dirinya. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah manfaat teoritisnya. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa atau orang-orang yang ingin terjun dalam bisnis konveksi. Selain itu juga diharapkan untuk menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Manfaat praktisnya, semoga dengan adanya penelitian ini dapat membantu para pelaku bisnis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan mental yang dapat dijadikan sumber referensi dalam menjalani bisnisnya di masa pandemi. Pada bab 2 terdapat landasan teori yang berisikan definisi pengaruh. Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Lalu ada definisi pandemi.
yang berasal dari bahasa Yunani, pan yang berarti semua, dan demos yang berarti rakyat. Singkatnya, sebuah epidemi atau wabah global yang terjadi pada waktu yang sama dalam daerah yang sangat luas. Yang ketiga, ada definisi psikologis. Arti psikologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berkenaan dengan psikologi, bersifat kejiwaan. Secara etimologi atau arti kata, psikologis berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Yang keempat, ada definisi remaja. Remaja adalah mereka yang mengalami masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yaitu antara usia 12-13 tahun hingga usia 20 tahunan. Perubahan yang terjadi termasuk drastis pada semua aspek perkembangannya, meliputi perkembangan fisik, kognitif, kepribadian, hingga sosial. Yang terakhir ada definisi pebisnis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pebisnis berarti orang yang secara komersial berusaha dalam dunia perdagangan, orang yang melakukan bisnis. Selanjutnya, dalam bab 3, pertama ada fenomena naiknya masalah psikologis remaja pebisnis pakaian produk lokal. Berdasarkan berita yang saya ambil dari jawapos.com membuktikan dari hasil survei skor kesejahteraan 360 derajat terhadap 18.000 responden di 21 negara, pandemi COVID-19 meningkatkan tingkat stres masyarakat. Stres yang dirasakan oleh pebisnis ini dapat berupa sakit kepala, tidur tidak nyenyak, gangguan pernafasan, kesehatan kulit terganggu, dan lain sebagainya. Penelitian ini diperoleh melalui kuesioner atau Google Form. Kuesioner ini telah diisi oleh 111 orang responden. Pertanyaan pertama, apakah Anda mempunyai bisnis pakaian dan apa nama dari bisnis pakaian Anda? Sebanyak 111 responden menjawab. Namun beberapa dari responden tersebut tidak menyebutkan bisnis-bisnis yang mereka jalani. Pertanyaan kedua, pernahkah merasa kewalahan dengan bisnis yang dijalani? Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden merasa kewalahan berbisnis pakaian di masa pandemi ini, dengan persentase sebesar yang merasa kewalahan sebanyak 54,1%. Pertanyaan ketiga, apa saja kesulitan yang terjadi saat menjalani bisnis pakaian di masa pandemi? Saya memberi pilihan mencari kain, mencari desain menarik, promosi, hingga mendapatkan keuntungan. Namun, sebagian besar kesulitan yang paling umum terjadi saat berbisnis pakaian di masa pandemi ini adalah susahnya promosi penjualan untuk menarik pembeli dengan persentase sebesar 64%. Pertanyaan keempat, bagaimana pengaruh pandemi terhadap bisnis Anda? Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar yang dijalani responden terpengaruh dengan adanya pandemi dan bisnisnya menjadi memburuk dengan persentase sebesar 51%. Pertanyaan kelima, apakah Anda mengalami permasalahan mental saat pandemi karena bisnis yang Anda jalani? Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden mengalami permasalahan mental karena berbisnis pakaian di masa pandemi ini, dengan persentase sebesar 42%. Pertanyaan keenam, dengan keberlangsungan bisnis Anda pada masa pandemi, bagaimana kesehatan mental Anda? Saya memberi pilihan senang, biasa saja, stres, dan cemas. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden merasa cemas berbisnis pakaian di masa pandemi ini, dengan persentase sebesar 45% dan dipilih oleh 50 orang.
Pertanyaan ketujuh, jika Anda mengalami permasalahan mental, apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya? Saya memberi pilihan istirahat dari bisnis, menonton film, mendengarkan musik, jalan-jalan, dan shopping. Berdasarkan data di atas, sebagian besar responden mengatasi permasalahan mental berbisnis pakaian di masa pandemi ini dengan jalan-jalan atau refreshing dengan persentase sebesar 54,1% dan dipilih oleh 60 orang. Namun, mereka juga mengisi beberapa kegiatan lain yang biasa mereka lakukan berupa cerita ke orang terdekat, olahraga, berpacaran, tidur, dan lain-lain. Pertanyaan ke-8, pernahkah ada kejadian tidak mengenakan dari konsumen selama pandemi ini yang membuat Anda stres atau khawatir? Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden pernah mengalami kejadian tidak enak dari konsumen selama berbisnis pakaian di masa pandemi ini dengan persentase sebesar 50%. Pertanyaan ke-9, apakah jaminan kualitas yang diberi saat pandemi ini bisa dijamin? Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden tetap memberi jaminan kualitas dari produk mereka walaupun berbisnis pakaian di masa pandemi dengan persentase sebesar 53%. Pertanyaan terakhir, adakah tips and trik dari Anda agar mengelola bisnis selama pandemi ini tidak jadi kemasalah mental Anda? Ada banyak sekali jawaban, namun bisa saya simpulkan jawaban terbanyak dari mereka yaitu memberi ruang ke diri sendiri, menata ulang bisnis, perhatikan kualitas barang yang dijual, istirahat jika sudah merasa kewalahan dengan bisnis, dan atur strategi bisnis sebaik-baiknya. Selanjutnya, terdapat kajian Islami. Di dalamnya terdapat beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang sesuai dengan penelitian. Yang pertama, ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 dan hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim yang berkaitan dengan cobaan-cobaan yang memang Allah beri kepada umatnya. Pandemi dan kesulitan menjalani bisnis ini termasuk cobaan darinya. Lalu yang nomor 3 ada Quran Surat Asy-Syura ayat 27 dan hadis riwayat Tirmizi nomor 2155 Syekh Al-Albani yang berkaitan tentang janji Allah memberikan rezeki yang pantas untuk umatnya. Jadi di balik cobaan-cobaan tersebut, Allah tetap menjanjikan umatnya rezeki yang pantas. Hasil penelitian yang sudah saya lakukan berupa beban yang ditanggung pebisnis saat pandemi otomatis semakin berat. Berdasarkan data di atas yang diambil dari kuesioner yang diisi oleh 111 orang, pebisnis pakaian dan orang lainnya menyatakan bahwa mereka merasa kewalahan menjalani bisnis di masa pandemi ini karena mengalami berbagai macam kesulitan. Berdasarkan data yang sudah diambil juga bisa dilihat bahwa berbisnis konveksi pasti ada cobaannya, bahkan hingga mengalami masalah psikologis. Namun hal tersebut tidak usah terlalu dipikirkan karena rezeki sudah diatur Allah seperti yang telah dipaparkan pada kajian Islam di atas. Dari penelitian di atas, saya bisa simpulkan bahwa yang pertama, sandang merupakan salah satu kebutuhan pokok yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bisnis konveksi di masa pandemi cenderung memburuk dan kesulitan terbesarnya adalah promosi produk. Yang ketiga, sebagian besar pebisnis mengatasi permasalahan psikologis tersebut dengan jalan-jalan atau refreshing. Dan saran yang bisa saya beri adalah yang pertama, persiapkan segala sesuatu sedari awal.
Yang kedua, tidak memaksakan diri dalam menjalani bisnis. Yang ketiga, pelajari manajemen stres dalam diri sendiri. Yang keempat, tetap optimis dalam menjalani bisnisnya. Yang kelima, evaluasi bisnis secara berkala. Yang kelima, memperhatikan kualitas produk yang dijual. Sekian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih pada rekan-rekan dan Ibu Ririn Srikontorini selaku dosen Bahasa Indonesia yang telah membantu saya menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.